Halo, halo teman-teman. Ini saya Elvin. Saya itu eh, lumayan pemalu, guys. Dan mulai sekarang saya mau memberanikan diri, memperbaiki diri atau memajukan diri dari sebelumnya. Karena saya itu, guys, lumayan luar biasa malu. Malu ngobrol sama teman ataupun malu ngomong di hadapan orang. Dan karena saya ingin belajar biar lebih berani dari sebelumnya, ya dasar-dasar belajar dulu dari sekarang. Saya belajar dulu dari sini, guys, di hadapan kamera. Walaupun gak ada penontonnya, walaupun gak ada yang melihat, tapi saya coba, guys. Saya coba gimana cara ngomong di hadapan kamera. Walaupun kata orang-orang lebih susah ngomong di tengah-tengah orang, tapi ini, guys, saya semenjak udah merantau ya udah ada perubahan lah cara ngomongnya. Dari kampung ke sini ke Jakarta, saya atau cara ngomong saya bahasa Indonesia lumayan beda dari sekarang, guys. Banyak kurangnya gitu. Tapi setelah mencoba, guys, belajar ngomong di hadapan kamera, serasa ngomong pada diri sendiri, guys. Ya saya coba ya sekarang teman-teman juga udah lihat kan gimana perubahannya. Walaupun tidak 100%, tidak 75%, tapi setidaknya udah ada perubahan lah. Kita juga gak ngejamin gitu 100% bakalan lancar, bakalan bagus. Dan saya juga udah mulai ngerasain ya, guys, pada diri saya sendiri udah mulai ada perubahan gitu. Tapi nggak tahu ya menurut teman-teman, menurut saudara-saudara yang ada di sekitar saya. Tapi menurut saya udah mulai ada perubahan. Dan buat teman-teman, udah ada yang memulai nggak untuk ngomong atau ngomong pada diri sendiri, dasar-dasar itu kan, berbicara di hadapan sendiri? Apa ada yang sudah memulai seperti saya? Ini saya, guys, lumayan pemalu sebelumnya, lumayan gak berani juga. Terus kadang-kadang pas di sini, guys, gimana ya, kalau ngomong yang bukan orang dari Nias, nggak bisa bersuara gitu karena grogi, karena baru beradaptasi sama orang-orang sini. Tapi setelah mencoba, ya mungkin menurut teman-teman nggak ada perubahan, tapi menurut saya udah naik, walaupun kecil udah naik perubahannya, mungkin di 30% ataupun 50%. Tapi yang menilai sih sebenarnya teman-teman, bukan saya. Tapi menurut pribadi saya, ada lagi itu teman-teman yang udah di sini, apakah pernah ngerasa malu ngomong di hadapan orang-orang sini atau ngomong sama teman yang bukan orang Nias juga? Apa ada yang ngerasain seperti saya? Dan saya juga sebelumnya, guys, sebelum pas ke sini, pas baru merantau di Jakarta, kadang-kadang nanti kami nongkrong karena saya baru ke kota gitu, nggak bisa beradaptasi. Kadang-kadang nanti cerita ngobrol, sayanya diam. Kenapa diam, guys? Karena bukannya nggak bisa bahasa Indonesia juga sih, tapi karena Mas belum bisa beradaptasi sama orang-orang, kayak pengen diam aja. Kita juga ngomong nggak bisa keluar gitu. Apa ya namanya di sini? Gitu. Apa teman-teman udah pernah ngalamin nggak?
Kalau saya sih pernah, bisa dibilang pas pertama sering, setiap ngobrol sama teman-teman nongkrong, kayak gitu. Dan sekarang puji Tuhan teman-teman udah ada perubahan sih, walaupun tidak 100%, tapi ya lumayan lah, bisa digunakan. Saya juga pas di sini teman-teman lumayan banyak juga yang sebelumnya saya tahu, namun sekarang saya tahu. Kan dari kampung kita nggak tahu apa itu, apa ya, timbangan. Contohnya timbangan itu kalau di kampung kan nggak ada kalibrasi, tapi di sini timbangan itu nggak sembarangan guys digunakan, nggak sembarangan. Kalau di kota ya, itu timbangan harus dikalibrasi dulu guys, harus ada sertifikatnya baru bisa digunakan kalau di kota. Tapi perbedaan dari kampung itu, kalau di kampung nggak ada kalibrasi guys, itu juga di kampung itu jalannya pada rusak, bolong gitu, bisa dibilang ada kolam leleh kayak gitu. Tapi kalau di sini guys jalannya bagus tapi macet, ngerasain hidup mandiri. Sebelum kesini sih saya kira sebelumnya enak merantau, padahal sebenarnya guys merantau itu tidak enak. Tapi nggak merantau kita gitu aja, kita juga merantau pasti ada tujuan kan, nggak sekedar cari uang aja. Saya guys pas kesini pernah nganggur guys setahun lebih. Saya ngerasa terkecil, pernah nyalain Tuhan kok saya begini. Saya juga pengen Tuhan kayak mereka kerja. Ya puji Tuhan teman-teman, sampai sekarang udah dapat kerja, walaupun bukan posisi teratas, namun setidaknya bisa memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Apa yang saya perlukan bisa kebeli. Tapi pernah nyerah, pernah juga maju lagi, pernah nyerah juga, pernah nangis dari hati ya. Soalnya kita juga cowok, nggak mesti nangis ini enggak guys. Tapi ya lumayan lah, 1 tahun lebih lah guys. Pas di situ pernah kecewa juga, pernah banyak. Kadang-kadang guys saya mikir, saya 5 tahun ke depan gimana ya, pengen jadi apa. Soalnya kita juga kalau saya pikir ya, kalau kerja di perusahaan kita malahan gitu-gitu aja, terus perusahaan itu tidak juga menjamin kita bakalan sukses guys. Dia juga gak menjamin kerjaan itu pasti ada perubahan guys. Gak selamanya kita kerja di perusahaan, gak selamanya perusahaan menerima kita. Makanya guys, buat saya sendiri atau buat teman-teman, saya ingatin, kita dari kampung kita punya tujuan kan. Makanya kalau kita udah dapat kerja atau peluang, kita gunakan supaya tujuan sebelum merantau itu tercapai. Dan buat teman-teman, buat saya, mudah-mudahan kita terjauh dari pergaulan yang nggak benar. Teman-teman juga tahu kan, pergaulan di perkotaan dibanding di desa, ada hal buruk, ada juga baiknya guys. Apalagi di kota sekarang bisa megang duit sendiri, nggak kayak di kampung kan. Terus tapi pengennya uang itu digunakan dengan baik guys, jangan terpengaruh kepada hal-hal yang nggak benar. Misalnya terpengaruh, tapi ingat tujuan awalmu, supaya kamu terhindar dari situ, supaya saya terhindar dari situ. Kita manusia itu kadang-kadang lupa guys. Makanya saya atau kita semua saling mengingatkan
mengingatkan supaya kita juga nyadar apa tujuan awal kita. Saya juga gak menganggap diri saya ini sempurna guys, tapi saya ingatin gitu. Dan sampai sekarang guys, puji Tuhan udah terjauh, masih belum terpengaruh, tapi mudah-mudahan sampai pulang kampung gak terpengaruh untuk hal-hal yang buruk itu guys. Dan ini saya masih umur 20 guys, mungkin 5 tahun ke depan saya lihat di video ini, saya lihat atau saya ngerasain perubahan saya juga pengen memulai, teman-teman juga pengen memulai kan. Makanya kita atau teman-teman kita saling mengingatkan gitu apa tujuan awal kita. Kadang-kadang juga kita kalau ngomong sama teman bisa ceritanya hal-hal buruk aja guys, hal-hal yang gak benar gitu. Makanya buat teman-teman yang kenal saya ya, yang saya kenal juga, kita saling mengingatkan. Kita juga kalau lebih bagusnya cerita tentang kemajuan diri kita, gimana kalau kita begini. Saya juga pernah merasanya guys, pernah terpengaruh juga, terpengaruh slot, pernah saya coba guys. Kemarin pas terpengaruh itu di video guys, di TikTok, kebetulan masuk beranda saya itu yang my slot itu dia dapat dia lagi hoki guys, dia dapat kalau nggak salah 117 juta. Makanya saya coba guys, walaupun uang ini kecil guys, tapi saya udah terpengaruh 50.000 saya coba, habis semua guys, habis nggak ada sisanya. Tapi karena saya bukan pemain judi, ya terasa banget guys kehilangan 50.000 itu uang guys, itu juga hasil kerja keras kita. Dan mungkin pengalaman saya kalau tentang main slot itu doang guys. Kalau ngerokok pernah juga guys pas SMP. Kan kita juga manusia kadang kepo kan, itu kenapa diminum. Saya juga pas kecil kepo, rasa surya itu gimana ya, kok pada orang-orang pada nggak bisa berhenti merokok ya. Makanya saya coba guys. Itu juga rokok saya beli di warung kami sendiri guys. Setelah saya beli, saya ambil mancis, terus ke kamar, langsung hidupin. Setelah hidupin, ya menikmati, tapi menikmatinya nggak terasa guys, karena bukan perokok juga. Pas udah coba guys, ya nggak lama ya gitu doang. Semenjak situ nggak pernah ngerokok lagi ya, puji Tuhan. Itu juga kalau minum alkohol pernah. Saya juga berhenti karena mengingat kondisi keluarga. Saya pengen terjauh dari posisi atau sikap keluarga yang kayak gitu. Coba bayangin, kita ngambil contoh ya dari keluarga sendiri. Orang tua kita minum alkohol, kadang-kadang kalau udah mabuk pasti ngomong yang enggak kan, yang enggak benar. Makanya kita juga anak muda, sebenarnya anak muda itu lebih mudah paham dibanding orang tua sekarang. Makanya guys, kita harus gimana ya, harus banyak berpikir apakah ini minuman bisa membuat kita maju apa enggak. Tentu kalau minum alkohol itu pasti bukan bikin maju kan, malahan kita mabuk, stres, ngomong yang hal gak benar gitu. Itu dosa loh guys. Makanya kita juga manusia mengingatkan
kadang-kadang juga kita atau saya lupa mengingatkan bahwa itu tidak bagus. Kadang-kadang juga kita juga udah dapat kerja, pas sudah dapat kita lupa sama Tuhan kita sendiri. Itu keseringan guys, itu keseringan ya. Makanya kita atau mewakili teman-teman mengingatkan setiap yang kita dapatkan itu kita syukuri. Secapek-capeknya hidup kita ya, jangan pernah lupa ibadah. Kadang-kadang juga saya ya, tapi saya mengingatkan, karena nggak mengingatkan juga kita juga nggak sempurna juga sih guys. Walaupun udah mengingatkan, saya juga kan merasa sempurna, tapi karena saya umat Tuhan atau anak Tuhan mengingatkan, walaupun sering lupa juga. Semasih lagi sadar mengingatkan, kita ingatkan satu sama lain supaya kita juga dapat berkah kalau mengingatkan teman-teman, dapat berkah juga. Makanya teman-teman, kita harus bertobat terhadap hal-hal buruk. Sampai di sini aja ya teman-teman. Mungkin banyak kekurangan atau mungkin cara ngomong saya mungkin banyak kekurangan atau yang enggak bagus juga, mohon dimaklumi. Dan saya juga sebagai pemula untuk ngonten. Oke guys, maaf ya. Dan buat teman-teman dimanapun berada, semoga sehat-sehat selalu dan diberkati Tuhan selalu dan terjauh dari hal-hal buruk. Oke teman-teman, terima kasih. Dan untuk yang beragama Islam, assalamualaikum. Dan untuk kita yang beragama Kristen, shalom. Dan untuk kita orang Nia, shalom. Selamat malam ya guys, terima kasih telah menonton walaupun tidak menonton sampai ujung. Mungkin banyak omongan yang nggak bagus ya guys, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Karena saya juga sebagai pemula, mungkin teman-teman bisa mengomentarkan nanti, bisa bilang gini bang, ini nggak bagus ya, bisa diperbaiki lagi. Ntar saya juga kadang-kadang nggak ngerasain apa kekurangan, tapi mungkin teman-teman yang nonton nanti pasti tahu apa kekurangannya apa guys. Dan untuk teman-teman, jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf dan dibantu juga buat kasih tahu gitu, biar saya juga bisa memperbaiki ke depannya gitu. Oke teman-teman, sampai di sini aja saya tutup dengan nama Bapa Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Roh Kudus, haleluya, amin.